kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Yesus diutus untuk menyelamatkan dunia. Jika seseorang bekerja di suatu tempat dan diberikan perintah untuk melakukan sesuatu oleh pimpinannya, baiklah sebagai anggota di tempat pekerjaannya, ia mau taat dan melakukan sesuai dengan yang diperintahkan oleh pimpinannya. Dalam konteks keluarga, orang tua atau bapak ibu yang memberikan nasihat atau perintah kepada anaknya, baiklah juga seorang anak mau melakukan kehendak orang tuanya atau perintah orang tuanya. Yang kita lihat dalam nas ini ternyata Kristus yang adalah anak tetap mau melakukan kehendak Bapanya. Kristus diutus oleh Allah untuk melakukan satu misi, yaitu menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Menyelamatkan dunia menjadi misi kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah misi yang besar yang dilakukan Kristus akan dunia ini. Allah itu kasih, dan kasih Allah dinyatakan dalam diri Kristus Yesus menjadi manusia. Oleh karenanya, hidup manusia berarti di hadapan Allah, dan oleh belas kasihan-Nya, kepedulian Allah inilah yang membuat manusia diselamatkan melalui Kristus Yesus, yang telah mengosongkan dirinya serendah-rendahnya hingga mengorbankan diri di kayu salib. Karya penyelamatan itu menjadi bukti begitu besar anugerah yang diberikan bagi kita untuk menyelamatkan dunia ini. Kristus yang diutus ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, namun secara jelas dikatakan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jika pada saat ini kita melihat bahwa Yesus tidak datang untuk menghakimi dunia, baiklah kita pun tidak melakukannya. Tidak menghakimi sesama. Dan memohon kepadanya, memohon kepada Tuhan agar kita tidak diajar untuk menghakimi sesama, namun hiduplah penuh kasih, karena kasih itu dapat membebaskan, mengampuni, melengkapi,
dan juga memulihkan setiap hubungan. Biarlah kasih Kristus yang mengikat persaudaraan kita, dan kasih itu sudah terlebih dahulu kita terima dalam pengorbanan Kristus di kayu salib. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.